Pemirsa, kemungkinan Indonesia masuk ke dalam resesi teknikal semakin besar. Dengan keputusan pemerintah untuk fokus pada penanganan kesehatan, kembali memperketat pembatasan aktivitas demi menekan penularan corona, langkah-langkah harus dimaksimalkan agar dalam jangka menengah dan panjang pemulihan ekonomi berjalan tanpa gangguan COVID-19. Hanya tersisa 2 minggu hingga akhir periode kuartal 3 tahun 2020. Artinya, hanya tinggal 2 minggu, Indonesia punya waktu untuk memaksimalkan upaya menghindarkan ekonomi nasional dari resesi teknikal. Pada 2 September lalu dalam raker bersama DPR, Menteri Keuangan Sri Mulyani telah mengisyaratkan bahwa kemungkinan pertumbuhan ekonomi akan kembali minus di kuartal 3, dengan prediksi laju pertumbuhan di akhir tahun nanti di kisaran minus 1,1% hingga 0,2%. Dengan bacaan dan analisa yang kita lihat di kuartal kedua, dan terutama aktivitas ekonomi, pemerintah Kementerian Keuangan memproyeksikan untuk tahun 2020, maka prediksi kita adalah pada proyeksi minus 1,1 hingga 0,2%. Lower end dari prediksi kita menunjukkan bahwa mungkin di kuartal ketiga, kita mungkin masih mengalami negative growth dan bahkan mungkin kuartal keempat juga masih dalam zona sedikit di bawah netral. Sedangkan kalau 0,2% mengasumsikan bahwa di kuartal ketiga dan terutama kuartal keempat recovery bisa terjadi lebih untuk mengkompensasi kontraksi yang dalam pada kuartal kedua. Arah perkiraan pertumbuhan ekonomi Indonesia nampaknya juga seiring dengan perkembangan kasus COVID-19 yang naik cukup pesat dalam beberapa waktu terakhir. Ketika menggelar sidang Kabinet Paripurna pada 7 September 2020, Presiden Jokowi menyebut bahwa kunci ekonomi yang baik adalah kesehatan yang baik. Ini kemudian di-follow up semua lini termasuk Pemda, di mana DKI Jakarta akhirnya memutuskan untuk kembali memperketat PSBB. Yang pertama, ini yang perlu saya ingatkan, sekali lagi bahwa kunci dari ekonomi kita agar baik adalah kesehatan yang baik. Kesehatan yang baik akan menjadikan ekonomi kita baik. Artinya fokus kita tetap nomor 1 adalah kesehatan, adalah penanganan COVID. Karena memang kuncinya ada di sini. Fundamental ekonomi Indonesia sebenarnya masih terbilang cukup kuat. Ini seharusnya menjadi modal agar di masa pengetatan kembali aktivitas masyarakat termasuk di sisi ekonomi, fokus pemerintah pada penanganan sisi kesehatan harus benar-benar maksimal. Walaupun dalam jangka pendek dampaknya pasti membawa pertumbuhan terkontraksi, namun dalam jangka panjang, ini menjadi kunci sangat krusial agar perekonomian bisa segera bangkit kembali tanpa gangguan dari pandemi. Apalagi banyak yang meyakini bahwa meski di tengah resesi, ada banyak peluang ekonomi yang bisa ditangkap dan dioptimalkan. Tim Liputan, Berita 1. Ya, makin banyak negara yang terjerembab ke dalam resesi ekonomi akibat pandemi. Singapura, Jepang, Brazil, dan negara-negara di Eropa tak mampu menghindari. Termasuk yang terbaru adalah Afrika Selatan yang pertumbuhan kuartal 2-nya minus 51% dibanding kuartal pertama. Apa celah yang bisa dimanfaatkan dari resesi? Kita akan membahasnya bersama staf khusus Menko Perekonomian Bapak Reza Yamora Siregar, ekonom dan rektor Universitas Indonesia Bapak Ari Kunchoro, dan serta Ketua Kebijakan Publik Apindo Bapak Sutrisno Iwantono. Baik, saya akan langsung menyapa para narasumber, Pak Ari, Pak Iwan, dan juga Pak Reza. Selamat bergabung di Hot Ekonomi. Selamat sore. Selamat sore. Saya ke Pak Ari terlebih dahulu. Pak Ari, melihat 2 pekan lagi ini kuartal 3 akan selesai dan prediksi dari Menteri Keuangan mengatakan bahwa kita akan kembali minus walaupun tipis ya, minus 1,1 hingga 0,2. Nah, prediksi Anda, proyeksi Anda Pak Ari, seperti apa sebenarnya untuk pertumbuhan ekonomi di kuartal ketiga nanti? Jadi kalau kita lihat ya, itu rentangnya kan minus 1,1 sampai plus 0, sekian ya. Nah, itu menunjukkan adanya
semangat untuk melihat bahwa memang ada perbaikan di beberapa indikator. Salah satunya Purchasing Manager Index ya, itu untuk pertama kalinya di bulan Agustus melebihi angka 50, sekarang 50,8. Kemudian indeks keyakinan konsumen itu 86,9, dan yang baru-baru saja terjadi itu adalah indeks keyakinan konsumen untuk membeli barang tahan lama. Jadi sekarang orang sudah mulai membeli lagi barang tahan lama seperti perkakas rumah tangga dan elektronik. Bahkan indeks yang diterbitkan oleh institusi lain bilang motor. Nah, ini menunjukkan seandainya itu nanti negatifnya itu sedang mengarah ke perbaikan, ya. Jadi tidak minus 5,32 lagi. Nah, yang kita lihat sekarang ini adanya PSBB di Jakarta, ya. Ini pada sisa 2 minggu lagi. Tapi kalau kita lihat ya, itu mal masih bisa buka, ya, 50%. Kemudian kita lihat juga bahwa tujuannya itu adalah untuk mencegah penularan, working from home, ya. Dan kalau kita lihat PDB Jakarta yang 17% dari PDB nasional, itu seandainya terjadi kontraksi di Jakarta, itu yang terkena itu adalah sektor jasa, terutama jasa perdagangan yang biasanya mengandalkan pada orang-orang yang pergi ke kantor. Ya. Nah, tetapi di daerah sekelilingnya, ya, daerah aglomerasinya, Bodebek, ya, itu PSBB-nya mikro, ya, mikro. Ya, di situ ada manufaktur, ya, dan itu merupakan rantai pasokan dari industri di seluruh Indonesia. Nah, di situ kita lihat bahwa ada kemungkinan terjadi sedikit kompensasi, bahwa ada pertumbuhan yang lebih di daerah aglomerasinya. Nah, sehingga sekarang kita bisa melihat ya, barangkali seandainya minusnya pun tidak terlalu dalam dan sudah mendekati 0, ya. Dan ini adalah suatu modal untuk triwulan keempat, ya, karena ini seperti pertandingan sepak bola, ini belum berakhir, walaupun triwulan 3 tinggal 2 minggu, tapi triwulan 4 tuh masih 3 bulan. Ya. Jadi ini kita pergunakan sebaik-baiknya. Oke, baik. Saya coba beralih ke Pak Reza. Pak Reza, tadi dikatakan oleh Pak Ari bahwa ini tumbuh negatif tapi ke arah perbaikan. Nah, dari pemerintah sendiri melihatnya apakah memang sangat optimis bahwa di kuartal ketiga nanti ini negatifnya tapi ke arah perbaikan? Karena kan kita tahu bahwa PSBB ini baru berlaku lagi, PSBB yang ketat berlaku lagi di ibu kota, Pak. Terima kasih, Mas. Yang pertama mesti kita ingat bahwa PSBB ini tidak berlawanan dengan program pemulihan ekonomi. Jadi memang ini sama-sama harus sejalan. Kita harus menjaga kesehatan supaya produktivitas, daya beli, dan aktivitas itu masih jalan. Jadi ini tidak berlawanan. Kita tidak bisa menjalankan program ekonomi pada waktu kondisi yang makin memburuk di COVID ini sendiri. Itu satu ya. Dan yang kedua, infeksi COVID ini naik karena memang testing kita sangat tinggi, lonjakannya sangat tinggi. Sekarang kita sudah mengadakan testing itu sekitar 20.000 lebih per hari. Dan ini akan kita dorong terus sampai sekitar 36.000, 38.000 per hari. Jadi ini standar WHO ya, WHO. Nah, kita tadi seperti kata Pak Ari ya, memang kita tetap optimis dengan pertumbuhan ini. Karena ada beberapa hal. Satu, kita mesti ingat ini global pandemic yang belum pernah kita alami sebelumnya. Membutuhkan kebijakan baik dari sudut supply maupun di demand side, ya, baik itu produksi maupun belanja. Jadi awal semester pertama itu banyak sekali waktu yang habis untuk menyiapkan proyek-proyek pipa-pipa penyaluran dana yang sangat tinggi ini. Kebijakan tambahan, Perpres, Perpu, dan macam-macam yang memang harus disiapkan sebelum bisa jalan. Bayangkan saja defisit yang kita targetkan tahun ini, itu jumlahnya dalam setahun lebih dari 3 tahun defisit 3 tahun yang lewat. Jadi kalau kita hitung 3 tahun terakhir, defisit kita tahun ini lebih besar dalam waktu 1 tahun saja. Jadi itu juga tidak gampang untuk membuat proyek itu dan mengimplementasikan. Saya setuju dengan Mas Heri tadi bahwa memang kemungkinan negatif itu masih ada, tadi seperti kata Ibu Ani. Tapi itu akan, yang penting yang bagi kita sekarang ini bahwa angka negatif itu akan semakin kecil. Program-program ini semakin jelas. Realisasi dari program fiskal stimulus ini juga semakin
terlihat, especially mulai dari bulan Agustus. Dan ini terus kami kembangkan juga, dan program-program ini terus dikembangkan untuk baik itu di sektor yang padat karya, maupun juga sektor-sektor yang tadi kata Mas Heri hubungannya dengan manufacturing dan investasi. Ya, jadi memang kemungkinan negatif itu ada untuk kuartal ketiga, tapi proses recovery juga tetap jalan. Oke, artinya memang ekonomi Indonesia akan memasuki jurang resesi kalau memang masih negatif di kuartal ketiga, Pak ya. Saya coba minta tanggapan dari para pelaku usaha, Pak Reza. Oh, Pak Iwan. Maaf, Pak Iwan. Ya Pak Iwan, kalau untuk pemerintah dan juga tadi Pak Ari mengatakan masih optimis terkait dengan pertumbuhan ekonomi walaupun negatif tapi ke arah perbaikan. Nah kalau dari pelaku usaha sendiri Pak Iwan seperti apa menyikapi atau melihat perkembangan ekonomi di kuartal ketiga ini? Ya kalau dari pelaku usaha paling nggak saya sendiri itu memang berpendapat, jadi sejak 1 bulan yang lalu saya sudah mengatakan bahwa kita memang resesi gitu ya. Resesi karena memang pertumbuhan kuartal 1 dulu kan dibandingkan kuartal 4 2019 kan sudah negatif juga ya. Kemudian kuartal 2 dan saya kira kuartal 3 itu juga akan negatif gitu. Tapi dan di lapangan memang kita rasakan betul. Bayangkan selama 5 bulan kondisi bisnis seperti ini ya, orang tidak bisa keluar, tidak ada daya beli dan seterusnya. Nah oleh karena itu resesi itu suatu keniscayaan, jadi tidak usah juga terlalu kita berkeluh kesah di situ begitu ya, karena ini adalah kenyataan yang kita hadapi. Sebab kalau kita terlalu lama berkeluh kesah nanti kita nggak bisa bangkit lah. Kalau pelaku usaha pada dasarnya kan harus hidup Mas. Kita dalam kondisi apapun kan tidak boleh menyerah gitu. Nah, kalau kita bangkrut itu untuk bangkit lagi itu akan sangat susah gitu ya. Oleh karena itu yang penting sebenarnya harus ada proses membal ya. Jadi kalau orang turun gitu tolonglah sudah mulai membal ke atas gitu ya. Memang saya menduga akhir tahun itu akan terjadi titik balik gitu, paling tidak titik balik. Kenapa demikian? Karena memang stimulus maupun APBN yang tadinya terlambat realisasinya, ini kan mau nggak mau harus dipacu pada akhir tahun ini ya. 1 bulan yang lalu masih saya perhatikan baru sekitar mungkin 30%-an dari APBN. Nah stimulusnya juga masih mungkin sekitar berapa? 20 apa sampai 30% lah sekarang mungkin sekitar itu. Dan ini kan harus belanjakan pada akhir tahun ini ya, itu dipaksa untuk itu, sehingga mau nggak mau kan likuiditas di masyarakat pasti akan lebih baik begitu. Nah yang terpenting itu jadi sebenarnya nanti awal tahun 2021, karena pada waktu itu nanti akan kering lagi itu apa namanya likuiditas, karena memulai tahun anggaran itu biasanya uangnya belum cair gitu. Nah itu yang saya kira perlu diantisipasi ya untuk kita semua. Dan yang penting jangan sampai menuju depresi gitu. Nah itu kuncinya satu ya, saya kira masalah upaya menurunkan penularan virus itu yang paling utama. Jadi kesehatan itu macam-macam, tapi yang utama adalah menurunkan penularan virus itu sendiri. Pak Iwan, melihat geliat ekonomi di kuartal ketiga ini artinya ada sepakat bahwa pertumbuhan ekonomi kita akan bergerak ke arah positif gitu, perbaikan? Negatif sih kayaknya demikian ya kalau kita mau jujur ya. Negatif tapi arahnya ke perbaikan. Cuman Pak, tadi saya katakan kan akan membal gitu loh. Jadi kalau pasar modal, kalau di grafik di pasar modal itu dia sudah bottom, nah mulai naik begitu. Itu yang sebenarnya kita harapkan ya. Ya, jika memang akan terjadi resesi tahun ini, apa kira-kira dampaknya dari para pelaku usaha nih Pak? Dampaknya sih sudah lama kita rasakan, ya sudah pasti. Itu sebelum resesi Pak. Kalau nanti terjadi resesi kira-kira apa dampaknya? Loh, ini kita sudah resesi kok, di lapangan tuh sudah resesi. Itu kan yang masalah statistik saja, angka-angka nunggu pengumuman. Di lapangan kan sudah resesi ya. Ya kan kita realistis saja. Ini
Kita nunggu pengumuman doang, nunggu data statistik ini sebenarnya. Oke. Yang Baik, sudah saya ada balik ke apa lah, Pak Ari. itu kenyataan hidup juga. Ya, jadi menurut Pak Iwan ini sudah resesi ya. Saya ke Pak Ari. Pak Ari, tanggapan Anda Pak Ari, apakah memang kalau misalnya ini sudah resesi, artinya dampaknya ketika nanti diumumkan bahwa di kuartal 3 ini kita masih minus dan terjadi resesi, kira-kira ada nggak dampak lebih buruk lagi yang akan terjadi Pak Ari? Yang kita lihat sebenarnya dari ekspektasi ya. Jadi ada peribahasa kan hemat pangkal kaya, tapi sekarang dirubah hemat pangkal resesi. Jadi ada namanya paradox of thrift. Jadi kalau hemat itu malah resesi. Dan itu kita lihat ya, kalau dari tabungan ya, itu nominalnya naik 5,12%. Year over year tahun ini, sementara tahun 2019 itu hanya 3,72 sekian. Nah, ini menunjukkan bahwa golongan ke atas ya, terutama menengah atas itu banyak menabung. Jadi ini terjadi sebenarnya karena mereka mengurangi pembelian barang tahan lama dan juga perjalanan jauh. Ya, disimpan aja. Nah, ini mengurangi daya dorong. Kenapa? Karena selama ini belanja dari golongan menengah atas ini memutar daya beli yang tadinya di kota ke kota-kota sekunder, kota-kota menengah, dan juga daerah-daerah pedesaan dalam bentuk pariwisata, dinas, segala mana. Sekarang ini terkunci, ya. Nah, jadi kalau kita lihat nanti kalau ada pengumuman seperti itu, maka salah satu usahanya adalah memang harus ditingkatkan perasaan aman kalau melakukan perjalanan, ya. Makanya di sini ada usaha-usaha, misalnya ada vaksin. Kemudian juga Kementerian Perhubungan itu juga sudah mulai melihat bagaimana memberikan pesan bahwa travel itu aman. Misalnya ada konsep di Jepang itu travel bubble, ya, travel bubble, ya. Jadi misalnya berbasis keluarga, dijemput, door to door, ya. Kemudian di sana diurus segala macam. Nah, ini untuk meningkatkan belanja dari kelas menengah, ya. Nah, gerakan yang sekarang ada itu baru di pembelian barang tahan lama, terutama kelompok 1 juta sampai 4 juta. Tapi yang 5 juta ke atas itu masih belum, ya. Dan kalau dari segi umur tuh 20 sampai 50 tahun itu sudah mulai belanja lagi. Jadi kita lihat di sini bahwa pengumuman itu nanti seandainya resesi harus disertai dengan usaha-usaha untuk memberikan persepsi bahwa ya memang masih ada COVID, tapi ini adalah cara untuk berpergian yang aman. Jadi ada alternatif, ya, ada alternatif bagi mereka untuk bisa mulai membelanjakan pendapatannya daripada numpuk di bank. Oke, baik Pak Ari. Ini menarik, orang hemat pangkal resesi kalau sekarang, bukan pangkal kaya Pak ya. Nah, saya beralih ke Pak Reza. Pak Reza, terkait dengan dampak yang akan terjadi ketika Indonesia memasuki resesi, ini kepercayaan dari investor asing sendiri terhadap Indonesia seperti apa nanti Pak? Begini Mas, ini kan ada dua hal ya. Satu, kalau kita lihat dari aspek ekonomi, pertumbuhan ekonomi Indonesia atau kontraksi yang terjadi di Indonesia ini masih jauh relatif lebih ringan daripada rata-rata di dunia. Itu satu ya. Terus yang kedua, tadi seperti kata Pak Ari, esensi yang paling utama dalam kondisi saat ini bagaimana penanggulangan kita terhadap penyakit ini sendiri, terhadap pandemi COVID ini sendiri. Nah, di sini jadi yang paling kritikal. Jadi investor confidence itu memang harus dijaga, konsumen harus dijaga, business confidence juga harus dijaga. Nah, kunci di sini memang paling terdepan bagaimana kita memanage COVID ini. Nah, disinilah yang kalau kita mau lihat angka perkembangan COVID belakangan ini, jumlah recovery, jadi orang yang sembuh itu sudah di atas 70%. Jadi fatality rate kita memang masih agak sedikit lebih tinggi dari standar dunia, sekitar 4%, dunia itu sekitar 3%. Tapi angka itu kemudian sudah mulai menurun, ya. Dan fokus dari pemerintah saat ini makanya selalu kita fokuskan dengan bagaimana pengadaan obat, fasilitas kesehatan. Kemarin kita sudah diskusi tentang bagaimana fasilitas tempat tidur di rumah sakit. Kalau memang penuh, kita akan siapkan tambahan di luar rumah sakit. Penanggulangan melalui vaksin juga, pengadaan vaksin juga merupakan fokus. Jadi ini udah fokus utama. Nah, untuk ekonomi sendiri sebetulnya sudah sejak dari awal. Bulan Maret langsung kita relaksasi budget defisit yang 3% itu. Kemudian kita umumkan defisit 6%. Dan
spending stimulusnya juga kita bikin sangat luas untuk pertama menjaga social stability, jaringan sosial, membantu UMKM, 90% dari tenaga kerja kita di situ, dan juga menjaga kesehatan tentunya. Ya, jadi ini kita akan dorong terus, dan kita akan cari terus kesempatan yang lain. Nah, satu tambahan lagi, seperti tadi yang disebutkan Pak Iwan tadi, permasalahan ini akan permasalahan multi-year. Ya, tahun depan kita juga mungkin masih akan terus menghadapi ini. Nah, jadi budget defisit kita pun juga sudah tahun jamak. Jadi tidak hanya melihat fokus ke tahun ini, tapi juga tahun 2021. Dan banyak program yang kita kerjakan sekarang ini juga multi-year. Ya, jadi kita tidak melihat satu program yang selesai tahun ini. Jadi ini akan terus jalan sampai tahun depan. Oke, baik Pak Reza, sudah banyak yang dilakukan oleh pemerintah untuk bisa membangkitkan ekonomi di tengah pandemi, tapi faktanya di kuartal kedua kemarin masih minus ya. Kita akan bahas ini lebih jauh, tapi sebelumnya kita akan break dulu Pak Reza, Pak Ari dan juga Pak Iwan. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda.